Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kami Integral Education. Hari ini saya mau bahas lagi soal-soal pengetahuan kuantitatif yang sudah keluar di UTBK SNBT 2023. Ya, ini adalah soal-soal yang udah keluar kemarin di gelombang 1 ya. Gelombang 1 kan udah mau selesai nih. Ya, sekali lagi teman-teman, tidak ada ruginya mempelajari soal-soal yang udah keluar, baik yang sudah UTBK maupun yang belum UTBK ya. Jadi di sini saya punya 3 soal mengenai peluang dan mengenai limit. Ya, tapi sebelum saya bahas, marilah teman-teman ya yang mau ikut belajar dengan saya silakan ya, mengenai mata pelajaran biasa ya, kelas 10, kelas 11 pun boleh ikut gitu ya. Atau pelajaran UTBK ya. Di sini ada testimoni juga dari teman-teman kita yang sudah lolos di beberapa universitas mengenai pembelajaran bersama kami bagaimana gitu ya. Yuk kita bahas nomor 1. Jadi ada 2 bilangan diambil secara acak dari himpunan ini dia ya. Jadi himpunan A isinya 1, 2, 4 gitu. Manakah kejadian berikut yang memiliki peluang sepertiga? Ya, ini 1, 2, 3, 4, berarti kita harus ngecek satu persatu gitu ya. Nah sekarang karena ini peluang ya, berarti kita harus cek dulu ruang sampelnya. Ya, kita cari ada berapa banyak ruang sampel. Kan ada 3 bilangan nih, 1, 2, 4. Nah kita ambil 2 bilangan. Nah berarti ruang sampelnya adalah 3 kombinasi 2 ya. Rumusnya apa? Ingat ya? Ingat lah, masa mau TBK nggak ingat rumus kombinasi ya. 3 faktorial per 2 faktorial 1 faktorial. Ya gini, 2 faktorial dari mana? Ya ini, 2 ini ya. 1 faktorial itu dari 3 dikurang 2. Ya, ini dihitung pokoknya ketemunya 3 ya. Ini adalah NS-nya. Gitu. Nah, baru kita cek satu persatu pernyataannya. Jadi, saya cek dulu yang pernyataan 1. Jadi, misalkan A adalah kejadian terambil bilangan berselisih genap. Ya, kan ini terambil bilangan berselisih genap, ya. Maka apa? Maka A-nya itu adalah 4, 2. Ya, karena kejadian yang terambil bilangan berselisih genap itu kemungkinannya cuma ini, ya kan? Kalau 1, 2 kan nggak mungkin, selisihnya kan ganjil. 1, 4 nggak mungkin, selisihnya ganjil. Ya, 2, 4 dong kemungkinannya kan. Nah, jadi saya tulis ini 2, 4 atau 4, 2 kan sama aja ya. Jadi cuma satu kejadian aja. Nah, berarti peluang kejadian A adalah NA per NS gitu ya. 1/3 ya, NA-nya adalah 1 ya, NS-nya 3. Nah, jadi pernyataan pertama ini adalah benar ya. Ini kan kejadiannya peluangnya sepertiga, jadi benar. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat pernyataan kedua. Apa ini? Berhasil kali prima. Jadi misalkan A adalah kejadian terambil bilangan berhasil kali prima. Maksudnya apa? Jadi dua bilangan itu kalau dikalikan hasilnya bilangan prima gitu ya. Nah, sekarang kemungkinannya apa aja? Kemungkinannya berarti cuman 1 sama 2 ya kan. 1 kali 2 kan 2, itu bilangan prima. Kalau 1, 4 nggak mungkin ya kan. Kalau 2, 4 nggak mungkin juga. 8 bukan prima ya. Jadi cuman 1 sama 2 itu doang ya kemungkinannya. Jadi peluangnya juga sepertiga karena dia cuman 1 doang si NA-nya ini. Ya, jadi pernyataan kedua benar. Oke, sekarang kita lihat ke nomor 3. Ini saya tulis di sini benar-benar ya, pernyataan 1, 2 ya. Ini catatan tadi NS-nya ketemu 3. Nah, terus pernyataan ketiga, terambil bilangan yang jumlahnya genap. Ya, jadi kejadian A adalah kejadian terambil bilangan berjumlah genap. Apa aja A-nya? Ya, kemungkinan yang mungkin. Ya, jadi di sini adalah 2 sama 4 doang. Ya, cuma 2 sama 4 doang. Karena kalau 1, 2 dijumlahkan ganjil ya. 1, 4 dijumlahkan ganjil. Ya cuma 2, 4 doang itu kemungkinannya. Ya, 2, 4 atau 4, 2 kan sama aja ya. Ya udah, jadi peluangnya ya juga sepertiga ya, karena ini kan cuma 1 doang, 1/3 gitu ya. Nah, teman-teman di sini perhatikan ya. Ini A yang di sini itu beda dengan A yang di sini loh ya. Kalau A ini kan nama himpunannya. Ya, ini harusnya saya pakai kejadian lain sih, tapi nggak apa-apa lah ya. Di sini kan cuman penamaan saja yang jadi masalah ya. Tapi teman-teman harus paham bahwa A di sini itu beda dengan A di sini ya. Kalau A yang ini itu adalah apa? Nama kejadiannya ya kan, nama kejadian dari masing-masing pernyataan ini. Tapi kalau A di sini ini adalah notasi untuk himpunannya, himpunan angka-angkanya 1, 2, 4. Itu paham ya? Nah, kita kembali ke topik, ke nomor 4. Apa ini? Bilangan dengan salah satu bilangan adalah kelipatan dari yang lainnya. Nah, jadi kejadian A-nya adalah itu. Kejadian terambil bilangan dengan salah satu bilangan adalah kelipatan dari bilangan lainnya. Nah, berarti di sini A-nya itu adalah apa? Pertama ada 1, 2 ya. Kenapa? Karena 2 itu adalah kelipatan 1 gitu ya. Nah, terus ada 1, 4 juga ya. Kenapa? Karena 4 adalah kelipatan 1 gitu. Kelipatan 1 ya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, terus ada 2, 4. Nah ya, jadi ini yang terakhir. Jadi 2, 4 itu adalah dari mana? 4 itu adalah kelipatan 2 ya. Jadi semua bilangan ya, semua kemungkinan kalau kita ambil itu pasti memenuhi kondisi keempat. Jadi peluangnya ya pasti 1 ya.
3/3, yaitu pasti 1. Jadi keempat ini adalah salah. Jadi yang benar pernyataan 1, 2, dan 3. Ya, jadi jawabannya adalah yang A. Gitu. Paham teman-teman ya? Paham. Oke, ini saya mau lanjutkan ke nomor 2. Ya, ini adalah soal mengenai limit fungsi. Ya, soalnya seperti ini. Limit X menuju 3 ini dia. Hasilnya berapa ya? Kalau saya mau cek dengan substitusi langsung ya kan? Ya, ini sebenarnya kelihatan sih soal limit itu nggak mungkin bisa langsung disubstitusi langsung ya, apalagi UTBK. Pasti hasilnya 0/0. Ya, kalau nggak percaya cek aja, ini 3 masukin ke sini ya. Itu pasti 0/0. Ya, kalau hasilnya 0/0 ya nggak boleh, kita harus gunakan teknik penyelesaian limit yang sudah kita pelajari, yaitu salah satunya dengan cara pemfaktoran ya. Mau pakai L'Hospital boleh nggak? Ya boleh-boleh aja sih, tapi saya mau pakai pemfaktoran di sini. Ya, jadi ini limitnya seperti ini, x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 6x per 4x pangkat 3 plus 4x kuadrat min 48x ya. Nah, ini saya mau apain dulu nih? Ini kan x pangkat 3 x kuadrat x. Saya mau keluarkan dulu x-nya. Ya, jadi x-nya saya keluarkan gitu. Nah, ini x pangkat 3 keluar x jadi x kuadrat, 5x kuadrat keluar jadi 5x gitu ya. 6x keluar x jadi 6. Nah, kalau yang bawah ini berhubung ada x, ada x, ada x, terus 4-nya bisa sekaligus keluar gitu ya. Saya keluarin aja 4x. Ya, jadi sisanya adalah ini, x kuadrat plus x min 12. Gitu ya. Nah, sekarang di sini x-nya bisa menghilangkan ya. Kan bisa dicoret ini ya. Jadi tinggal 4-nya doang. Ya. Berikutnya yang atas ini x kuadrat min 5x plus 6 mau saya faktorkan ya. Jadi x min 3, x min 2. Ya, cari bilangan yang dikalikan ketemu min 5. Kebalik ya. Cari bilangan yang dikalikan ketemunya 6 dijumlah ketemu min 5. Gitu ya. Nah, terus yang bawah sama saya faktorkan juga. Cari bilangan yang dikalikan ketemunya min 12 dijumlahkan ketemunya 1. Ya, jadi x min 3 sama x plus 4. Nah, di sini sama-sama ada x min 3, ada x min 3. Nah, ini nih yang bikin dia 0/0 tuh si x min 3-nya. Makanya ciri-ciri teman-teman kalau ngerjain limit berhasil gitu ya. Ini kalau x menuju 3, pasti nanti x min 3-nya kecoret gitu ya. Jadi tinggal sisa x min 2 per 4 dikali x plus 4 seperti ini. Ya udah, tinggal saya substitusi 3 di sini ya. Jadi 3 kurang 2 per 4 dikali 3 tambah 4. Saya dapati hasilnya adalah ini 4 kali 7 ya, 1/28. Ya, jadi jawabannya yang mana? Yang C. Oke, gampang teman-teman ya. Gampang. Nah, sekarang saya lanjutkan ke nomor 3 yang terakhir. Ini soal peluang juga. Ya, jadi saya punya himpunan A nih ya. 3, 5, 6, 7, 9. Akan dipilih dua angka berbeda. Nah, ini agak mirip seperti tadi ya. Jadi emang gitu sih. UTBK kan soalnya emang hampir mirip-mirip ya. Jadi peluang kedua bilangan yang terambil berjumlah genap adalah berapa? Nah, sekarang kita lihat di sini. Seperti biasa, saya mau cari ruang sampelnya dulu. Ya, karena di sini ada 5 anggota ya, 5 bilangan. Akan dipilih dua angka atau diambil dua bilangan. Berarti NS-nya adalah 5 kombinasi 2. Ya, ngitung kombinasi bisa? Bisa ya. 5 faktorial per 5 kurang 2 itu 3. 3 faktorial kali 2 faktorial. Gitu ya. Nah, 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 faktorial. Stop, karena di bawah ada 3 faktorial. Per, ya, 3 faktorial kali 2. Coret gitu ya. Jadi saya ketemu 10. Nah, ini adalah NS-nya. Itu adalah 10. Nah, berikutnya, kan kita mau apa nih? Kedua bilangan yang terambil berjumlah genap. Ya, jadi saya mau misalkan kejadian A-nya adalah kejadian terambil dua bilangan berjumlah genap. Ingat, A ini bukan A ini loh ya. Beda ini ya, beda. Gitu. Jadi A ini adalah nama kejadian, A yang ini adalah himpunannya. Gitu ya. Nah, sekarang kita kan pengen dua-duanya kalau dijumlahkan genap. Nah, sekarang kita lihat anggota-anggotanya di sini nih. Kan 3, 5, 6, 7, 9. Kita tahu dua bilangan jumlahnya genap kalau apa? Kalau dua-duanya genap atau dua-duanya ganjil ya kan? Karena kalau genap tambah ganjil kan jadinya ganjil tuh. Nah, berarti kita karena ini genapnya cuma 1 ya, genapnya kan cuma 1 nih. Berarti kita pengen dua-duanya ganjil semua ya. Ini berarti bilangan yang harus terampil adalah 3, 5, 7, 9. Gitu ya. Ingat, karena genapnya cuma 1. Kalau saya pilih 6-nya ini, berarti kan satunya ganjil. Nah, nggak boleh tuh. Berarti 6 ini nggak boleh terambil. Yang harus terambil itu 3, 5, 7, atau 9. Gini. Ya. Berarti ini 4 bilangan, saya ambil 2. Berarti ini ya, karena diambil 2 bilangan, maka NA-nya berarti 4 kombinasi 2. Ya. Dihitung ya, 4 faktorial per 4 kurangi 2 jadi 2 faktorial kali 2 faktorial gini. Ya. 4, 3, 2 faktorial stop. Bawah ada 2 faktorial, dihitung ketemunya 6. Ya. Jadi NA-nya adalah 6. Ya, sehingga peluang kejadian ini adalah
NA per NS ya, ini NA per NS. NA-nya 6, NS-nya 10. Ya, jadi 6 per 10 itu adalah 0,6. Ya, sehingga saya dapat jawabannya adalah yang B. Gitu teman-teman ya, paham? Paham. Kalau nggak paham, di rewind lagi videonya, tanya saya di komen. Jadi sekian video dari saya pada sesi kali ini. Silakan belajar ya yang gelombang 2 yang belum UTBK ya. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Teman-teman yang gelombang 1 juga semoga mendapat hasil yang terbaik ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you and goodbye. Dadah.